Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Deslim Paredanun dengan NIM 2314010009 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep dasar domain, trace, dan forage. Jadi sebelum kita praktek menggunakan Windows Server, kita harus kenali dulu konsep dasar dalam domain Microsoft. Apa itu? Yakni ada domain trace dan forage. Oke, domain. Apa itu domain? Domain saya yakin bahwa teman-teman sudah tahu yang namanya yahoo.com. Terus ada facebook.com. Ini yang disebut dengan domain di dunia nyata, di dunia internet. Ini domain sesuatu nama yang di belakangnya ada .com. Entah .com, mungkin bisa apalagi .id. Karena di Indonesia ada .co.id, ini untuk perusahaan atau juga ORG. Nah, ini untuk organisasi. Nah, objek internet semacam ini disebut domain. Contohnya seperti itu. Oke, misalnya ada sebuah perusahaan namanya sukasuka.com, ada perusahaan namanya Sukasuka. Nah, Sukasuka ini bikin sebuah domain di internet, bikin web sendiri namanya sukasuka.com. Ini yang disebut dengan domain atau disebut lebih tepatnya top level domain. Soalnya ada yang namanya subdomain. Jadi subdomain ini misalnya sales.sukasuka.com. Jadi perusahaan Sukasuka ini dia punya divisi namanya sales. Nah, sales ini ditaruh di subdomain namanya sales.sukasuka.com. Dan sebuah perusahaan kalau dia besar atau sebuah organisasi atau badan atau institusi atau apapun, semakin dia besar, dia biasanya punya subdomain sendiri, contohnya si sukasuka.com. Ini ada salessukasuka.com. Ada bagian lagi namanya technicalsukasuka.com. Dan berbagai macam subdomain lainnya tergantung kebutuhan si perusahaannya. Ini maunya apa, yaitu contohnya internet. Tapi kalau di dalamnya Microsoft Environment atau Microsoft Network, domain itu adalah sesuatu yang berisi objek atau kelompok-kelompok tertentu yang dikelompokkan lagi menjadi satu. Sehingga sebuah domain, contohnya sukasuka.com ini, dia menjadi sebuah identitas bagi sebuah fitur organisasi di Microsoft Network. Oke, itu tadi tentang domain. Sekarang kita bahas yang namanya trace. Ini saya hapus dulu. Oke, trees. Trees artinya pohon. Jadi di dalam dunia Microsoft Network ada yang dikenal namanya trees alias pohon. Trees melambangkan dalam bentuk segitiga. Coba saya gambar dulu. Oke, contohnya seperti ini yang disebut dengan trees. Dan trees yang namanya pohon punya banyak cabang. Bisa punya cabang lagi misalnya di bawahnya. Oke, bisa seperti ini. Kemudian ada juga seperti ini. Inilah gambaran dalam dunia Microsoft Network. Jadi konsep tree di dalam Microsoft Network ini adalah menggambarkan sebuah organisasi. Contohnya si sukasuka.com tadi. Si perusahaan namanya sukasuka.com, dia punya domain utama namanya sukasuka.com. Terus trees karena dia punya divisi lain, si sukasuka.com ini dia bikin subdomain namanya sales.sukasuka.com. Dan dia juga punya SNMP lagi
punya divisi lagi namanya finansi.sukasuka.com. Jadi sales.sukasuka.com ini adalah subdomain dari top level domainnya, yakni sukasuka.com. Di dalam namanya tree ini di sukasuka.com, misalnya ini kantor pusatnya. Dia di dalamnya ada server, ada klien, ada database server, dan berbagai macam objek-objek. Ini ada istilah baru namanya objek. Apa itu objek? Objek bisa berisi OU atau organization unit, sebuah kontainer, sebuah objek yang isinya bisa berisi informasi dari itu sendiri. Kemudian ada yang namanya users, ada computers, ada group, kontak, kemudian save folder, ada set printer. Nah, ini yang disebut dengan objek di dalam sebuah trees. Jadi yang namanya sukasuka.com, baik si sukasuka.com top level domain maupun subdomain yang ada di bawah ini. Mereka masing-masing memiliki punya objek-objek tersendiri. Contoh di sukasuka.com, dalamnya pasti ada komputer klien, kemudian dia juga punya yang namanya server sukasuka.com, ini dia servernya. Kemudian ada server lain atau database server. Jadi ini yang sukasuka.com, ini top level domain, dia ada klien, ada server database, dan mungkin ada printer, ada user, daftar usernya sendiri atau yang disebut dengan Active Directory. Semua trees masing-masing terhubung satu dengan yang lain. Mereka terhubung lewat sebuah aturan yang namanya trees relationship. Ini digambarkan dengan garis seperti ini. Jadi garis ini yang disebut dengan trust relationship. Trust relationship ini membangun kepercayaan. Jadi masing-masing trees yang ada di sini terhubung dengan pusatnya melalui sebuah aturan trust relationship. Dan yang namanya pengelompokan tree-nya yang di sukasuka.com sampai yang ke bawahnya ini tergabung menjadi satu yang namanya forage. Ini disebut dengan forage. Satu lingkaran ini disebut dengan forage. Dan di dalam forage ada trees, ada yang ini root free, yang di bawah ini subdomainnya trees juga sebenarnya, cuman dia subdomain yang merupakan cell tree atau pohon anak dari root tree. Dan semua informasi yang tersimpan di dalam root tree, kemudian tree, satria, si sales, dan finansi. Ini tersimpan ke dalam satu tempat yang disebut dengan global catalog. Global catalog ini berisi informasi-informasi tentang objek-objek apa yang ada di semua tree yang ada di forage. Di domain sukasuka.com ini jadi satu perusahaan. Domain ada kasus. Meskipun mereka masing-masing mempunyai nama domain yang berbeda, itu tidak masalah. Karena dengan membangun trust relationship seperti ini, maka mereka akan berbagi informasi yang sama. Mereka akan punya satu global katalog yang sama, dan karena mereka pun berbagi skema yang sama, dan mereka akan bergabung menjadi satu forage. Jadi forage yang lingkaran ini akan berubah satu lingkaran lagi seperti ini, jadi gabung. Mereka akan satu forage yang baru,
berada di satu forest yang sama, atau berada di satu hutan yang sama, dan masing-masing pohonnya akan berada di dalam satu hutan yang sama. Baik, kira-kira begitulah konsep singkat mengenai domain trees dan forage. Sekian video untuk kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.